Banyak juga seniman-seniman yang mungkin gitu ya, punya lagu ciptaannya dinyanyikan tapi tidak mendapatkan yang namanya royalti. Ini adalah istrinya Pak Ganjar. Oh, ngatain dia nggak punya istri ya, parah. Menceritakan permasalahan musisi ke Pak Ganjar karena Pak Ganjar ini akan menjadi seorang satria yang mengemban tanggung jawab untuk semua sektor termasuk dari musisi. Ketemu lagi dengan Matic, Madam Politik. Anda merasa sedang tidak enak badan, butuh sesuatu yang bisa untuk membuat Anda lebih sehat? Ini dia, lampu garam. Bisa langsung dipesan dengan nomor telepon di bawah ini 0809 asin. Padam bingung siapa yang ganti lampu padam? Ini tuh lampu mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala. Ini tuh konon katanya bisa meleleh karena dia terbuat dari garam asli. Hebat. Lampu kesehatan, tepuk tangan, kita naik kelas. Tapi ini kan nggak bisa buat ngeramal. Ada lagi tiba-tiba dikasih beginian madam. Coba yang bener dong, kasih bola kristalnya nih buat menerawang. Ya, ketemu lagi dengan Matic, Madam Politik. Politik. Ya, akan selalu menggelitik kamu. Jadi, wah kemarin tuh ternyata rame sekali yang komen-komen. Untuk itu Madam harus memikirkan mana yang harus Madam pilih ya. Karena Madam confused ya. Ini yang pertama langsung aja ya. Ada dari Herbin Purba. Katanya Jan Etes jangan ketemu Pak Prabowo. Nanti dijadiin menteri. Nah. Jan Etes sudah disunat belum ya? Kan emang butuh menteri. Kan buat disunat butuh menteri. Sekarang ke dokter ya. Next. Dari yang namanya Siti Sulastri 560 kan selalu ada nomor-nomor di belakang ya. Katanya untuk main TV saya angkat jempol. Ini jempolnya banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagus banget, sangat kreatif Madam. Yang elegan. Yang elegan kritikannya pedas, semoga dapat menusuk hatinya yang dikritik. Madam ini bukan ingin menusuk hati-hati yang ada di luar sana. Madam ini hanya ingin memberitahu sebenarnya ada apa di luar sana yang harus dibetulkan. Ketika ada yang belok nih, ini kan harus Senang walaupun tak punya uang. Duduk. Iya, Madam. Nyanyi lagi dong, kan disuruh duduk. Iya. Iya. Falas nggak apa-apa ya? Emang udah tahu, udah nggak usah. Terlihat dari mukanya suram seperti saya. Kenapa ketawa? Saya terlilit utang, Madam. Kelihatan ya. Bukan cuma kelilit utang kayaknya. Kayak lagi melilit juga kan perutnya. Iya, Udah lama nggak makan ya. Iya. Kalau kamu bilang hati senang walaupun tak punya uang, bohong. Gak ada orang yang nggak punya uang terus senang. Seperti Madam juga, Madam nggak senang kamu jadi Madam. Iya. Ya aja. Saya nih sebagai musisi nih ngerasa tidak dihargai nih, Madam. Oh gitu. Karena saya sering musik saya di cover sama orang dan lagu-lagu saya di karaoke. Terus nggak bayar royalti. Jadi saya hidupnya susah, Madam. Ngamen kesana kesini. Tapi kalau di karaoke ada LC kan. Oh, mau sih. Hei, otakmu kotor. Ya kan Madam yang bilang. Oh iya benar, karena kamu ngiyakan. Iya, bener sih. Iya, Madam. Tapi memang sih ya terkadang yang namanya seniman ini tuh kalau orang bilangnya seniman itu seniman itu pasti banyak uangnya. Enggak juga. Banyak juga seniman-seniman yang mungkin gitu ya, punya lagu ciptaannya dinyanyikan tapi tidak mendapatkan yang namanya royalti. Betul. Ini kayak lagu yang pernah dinyanyikan oleh Bapak Surya Paloh saat itu ya. Coba kita putar sedikit. Ingin kasih, ingin sayang, sama juga seperti dirimu. Itu kan padahal yang nonton banyak. Iya. Tapi mungkin yang nyiptain lagu nggak dapat apa-apa. Iya, kayak saya gini, Madam. Hidupnya susah. Iya, Madam juga susah sama kita. Tapi sepertinya harus ada politisi nih, Madam. Atau petinggi-petinggi di sana yang bisa menyuarakan suara kami. Kamu liatin di saya nggak? Lucu sih. Kayak mau jatuh ya? Iya, tetap nggak apa-apa lah. Ayo nggak apa-apa ya. Iya, kamu
ingin ada politisi yang ingin menyerukan suara hati dari Betul sekali, Madam. seniman. Nah ini yang baru aja ya kemarin pada ketemuan dengan Pak Ganjar. Teman-teman musisi yang menemui Pak Ganjar itu ada Mas Anang, ada Mas Katon Bagaskara, maksudnya Club Project ya? Iya bener kan ya? Ya, ada siapa lagi tuh? Ada Tarik Halil, banyak. Tampak pekuwo, dia enjoy aja gitu. Itu yang buat aku, ini keren banget ya ini orang gitu. Juga menjadi aku semakin kuat dengan dia ingin benar-benar mengusung dia bisa jadi the next president. Gitu. Mana Indonesia dengan industri kreatif yang penuh banyak tantangan dan bagaimana kita bisa mencacah 17 subsektor ekonomi kreatif. Dia keliling Indonesia, dia nyaman bicara dengan anak muda. Ini dibutuhkan. Itu semua menemui Pak Ganjar. Ya, silaturahmi. Untuk apa? Mereka meminta supaya musisi itu juga harus diperhatikan dari segi royalti, ya kan? Karena kan sepertinya nih ya Pak Ganjar itu memang sosok yang juga memang bisa memajukan industri kreatif. Betul. Ya kan? Betul. Karena Pak Ganjar itu juga pernah nyanyi satu panggung. Sama waktu itu sama Slang. Slang. Iya. Sama Slang. Oke. Udah gitu pernah juga ketemuan sama Bang Iwan Fals. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Terima kasih kalian luar biasa. Kita dapat royalti nggak? Maaf ya, Bang Iwan Fals. Itu Maaf tadi ya, cuma Bang sebaik Fals. karena Iya, satu lagu ya. Itu berkecil. Iya. Jadi Pak Ganjar itu sampai pernah bilang beliau ini sangat amat terhormat karena bisa untuk bernyanyi dengan idolanya sewaktu kecil, yaitu Om Iwan Fals. Dreams come true. Nah, ini kita mau coba untuk baca ya, menerawang bagaimana kira-kira nasib para musician. Oh wow, Madam tuh udah lama banget. Madam tuh lahir tuh di Inggris. Oh, London. Yes. Oh, exactly. Iya. Kayak Okay. Madam tuh harusnya kalau ngomong kayak hi ya. Yeah. So excuse me. Udah minum obat, Madam? Ya, kamu yang harus ngocok, kok Madam aja yang ngocok. Gimana cara Terus ngocok? kamu cara ngocok. Nah, bisa ngocok nggak? Bisa. Jadi dia bilang gimana cara ngocok. Madam jadi bingung, masa dia nggak pernah ngocok. Ngocok telur. Iya. Ya. Terus kamu ambil 3 ya. Nanti Madam akan lihat nasib musisi. 1. Ya kalau setelah bertemu dengan 2, 3. Oke, terima kasih ya. Kok jadi bisi-bisi? Iya, kenapa sih? Nggak tahu. Takut itu. Takut. Yang pertama ya. Astaga. Oke. Lihat, mereka sudah betul untuk berlari ke Pak Ganjar. Menceritakan permasalahan musisi ke Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar ini akan menjadi seorang satria yang mengemban tanggung jawab untuk semua sektor termasuk dari musisi. Iya, betul. Seniman-seniman ya. Mudah-mudahan ini benar menjadi pertanda bahwa Pak Ganjar juga akan memperjuangkan namanya hak-hak dari para seniman. Ya. Ada amin? Amin. Walaupun saya bukan ya, saya senimannya yang lain. Kan seniman itu beragam ya. Betul. Tidak cuma penyanyi aja, ya kan? Tapi juga pelukis, pemain peran, teater, semuanya. Penjahit bukan, jangan sampai saya lempar Anda ya. Ini berat loh. Ini berat ya, garam ini berat loh ya. Oke. Selanjutnya tuh, kalau misalkan mereka nggak ke Pak Ganjar tadi, lihat nasibnya. Wah, apa tuh? Akan jadi carut marut. Makanya mereka membutuhkan orang yang memang betul. Ya kan? Betul. Jadi kalau misalkan itu tidak mereka keluarkan. Susah banget. Susah. Ya karena itu tadi saya tuh belum bisa membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. British. Alright, Ya. it's fine. Iya betul sekali ya. Jadi begitu ya. The Tower. You know the Tower. Nah, di sini lihat Queen of Pentacles. Ya. Susah. Queen of Pentacle. Bisa baca enggak? Queen of Pentacle. Nah, jadi susah. tadi udah ada satria yang laki-laki, ada juga yang perempuan. Ini saya Weh. yakin ini adalah istrinya Pak Ganjar. Oh, ngatain dia nggak punya istri ya, parah.
Kamu yang ngatain. Saya kan cuma bilang ini kan satu pasang. Nggak ikutan ya. Nah, kamu ini mulutnya ini ya. Ini aku yakin banget ini adalah komposisi kartu yang pas. Jadi ketika para musisi ini lagi pada carut-marut gimana ya nanti kita ke depannya sebagai musisi atau sebagai seniman, mereka bisa berlari gitu kemana? Ke Ganjar. Ke Pak Ganjar, ke Ibu, ya kan? Iya. Supaya mereka bisa menyuarakan isinya supaya mereka akan mendapatkan ke depannya itu hal yang lebih baik. Iya, gitu. Ya, jadi kalau kamu udah ngerasa seperti aku tidak dihormati, aku tidak dihargai, ya bayar saya dulu, baru nanti kamu bisa dihargai. Karena saya juga punya harga. Bisa pakai kris? Bisa. Oh, oke. Nanti sama orang saya di situ ya. Iya. Terima kasih. 10.000. Wah, murah sekali. 3 kartu tuh 100.000 biasanya. Oke. Nah, Siap. situ. Oke. Terima kasih, ya. Madam. Sama-sama ya. Selalu makasih aja. Hah, tapi nggak apa-apa. Madam tadi pasti jelek banget dari mukanya kan. Ya kan? Ini nanti pasti akan di zoom yang banyak. Gitu ya. Kita akan masuk seperti biasa ke Madam gak enak mau gini kayak bukan bola ya. Horoscope. Ini kebetulan ada yang bertanya juga, ya. Ada viewers Bertanya pada bapaknya, buat apa? dari Rabia Supriyatin 28. Tetap harus ada angka di belakangnya ya. Aries dong cantik. Ya dia harus pakai S deh. Aries dong cantik. Kalau Aries itu sebenarnya adalah orang-orang yang keras. Ya, keras dalam arti kata gigih Aries itu. Jadi kalau kamu jadi orang Aries ya, enaknya kalau kamu punya pasangan orang Aries adalah enak banget kan keras. Bukan maksudnya keras keinginannya untuk memiliki kamu. Kenapa senyum-senyum? Untuk memiliki kamu ketika dia sudah bucin terhadap kamu. Jadi jangan sampai kamu yang bucin ke dia. Kalau kamu ingin mendapatkan orang Aries, tunggu dia yang bucin ke kamu. Yes, right. Oke, next horoscope adalah Libra dengan gambarnya adalah timbangan, ya. Sorry, aku kan British. Sorry. Jadi you orang nih mesti siap-siap untuk dianggurin sama pasangan. Kenapa gue? Seperti Cak Imin yang lagi ngambek, tangin-tung, jangan ngambek dong. Gara-gara lagi dianggurin sama Pak Prabowo, malah sibuk nyari gandengan lain. Aduh, kalau kamu udah ngerasa kayak bertepuk sebelah tangan kayak gini, ya udah tinggalin aja. Karena kan kita butuh yang kayak, nah, ketika kamu udah, buat apa? Tinggalkan. Gitu, ya kan? Nah, yang berikutnya lagi adalah Gemini. Dengan gambar 2 orang wanita yang bersama gitu ya. Ini kalian juga mesti be careful ya. Because it will be diterpa ya with the trouble of your money ya, yang very complicated ya. So jangan sampai kamu gagal bayar ya. Tapi lebih baik gagal bayar dibanding kamu gagal move on ya. Ini seperti Bapak Menteri BUMN Pak Erik yang lagi pusing keliling 7 keliling gitu ya. Mikirin nasibnya Waskita Karya. Karena kabarnya perusahaan konstruksi itu yang terancam pailit karena punya utang. Oh my god. 84 triliun dengan ruginya 2 triliun. Aduh, Pak Erik yang sabar ya. Kayaknya Pak Erik ini harus selalu aja ketika kita ingin membawa terus berat menggendong ya, bukan ada bahasa yang lebih dari jangan emosi dong Anda, ada yang lebih bagus dari menggendong, apa tuh namanya ya memikul. Nah itu sepertinya nih Pak Erik harus memikul beban-beban yang sudah terdahulu. Karena dapat hutang. Padahal yang berhutang bukan Pak Erik. Sabar ya Pak Erik. Semoga permasalahan akan cepat selesai ya. Kalau nggak selesai kita hanya bisa mendoakan saja. Oke baiklah. Madam udah capek. Ini malah dipegel sininya ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa. Pokoknya ya di like, di komen, di subscribe. Kalau mau komen yang baik-baik. Alhamdulillah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kan Anda yang dosa bukan saya. Komennya tinggal aja tuh di bawah ada kotak. Ketik.
mau komen apa. Apalagi kalau kamu mau diramal kayak tadi tuh ada yang minta diliatin Aries ya something gitu ya, boleh juga ya. Tapi kamu harus ngomongnya di bawah. Oke, jangan lupa jempolnya. Jangan pelit-pelit sama kuota ya. Kalau gitu Madam mau pamit dulu. Sampai ketemu lagi sama Matic pada politik. Dah. Mati, nyala, mati, nyala, mati.